Jadi kita sebagai pengkhotbah, pengajar, betul kan? Sebelum kita ajarkan kepada orang lain, mulai dari mana? Dari diri kita. Mentaati apa yang telah kita amati. Betul kan? Mentaati. Mentaati apa yang kita tafsirkan. Saudara pernah dengar satu cerita begini. Ini cerita sudah umum ini. Ada satu pendeta berkhotbah tentang kasih di gereja. Anaknya SMP ikut ibadah. Dia dengarkan. Bapaknya berkhotbah tentang kasih. Kasih. Lalu bapaknya dalam khotbah kan kasih contoh. Saudara-saudara, kalau ada orang datang ke rumah kita, atau kita ketemu orang di jalan, kalau dia berkekurangan, betul kan? Dia butuh, kalau kita ada lebih, tolonglah dia. Betul kan? Kasihlah dia. Uangkah, makanankah, betul kan? Pakaiankah. Kok ini dapat jas baru nih? Iya, siapa yang kasih kamu jas baru? Dia punya jas. Kau sudah kasih tunjuk teman-teman, foto. Oh, saya sudah foto dengan dia tapi saya belum kirim ke kamu ya. Udah tulis nomor telepon kamu di sini. Ini yang lain belum kirim. Nah, itu bukan dari saya. Ada orang kasih ke saya lanjutkan ke dia. Harus banyak berdoa. Nah, karena pas. Nah mungkin saya kasih sama si Yakub. Yakub pun body terlalu besar. Makanya kalau kamu mau dapat, bodinya kasih turun. Dia yang dapat. Ya. Nah, maksud saya begini, itu jas dari seorang pengacara, orang Timor, pengacaranya orang Timor di Jakarta. Ya, jadi saya mau ke sini dibilang, Pak, ini jas sudah tidak pas saya lagi. Udah di laundry itu, kau cium bau kan? Bagus kan? Enak. Bawa. Tapi dalam pikiran saya, wah ini kasih Pak Thomas nggak muat ini. Kasih Pak Yusuf juga nggak muat. Kebetulan dia ikut, dia angkat-angkat barang. Kau ini untuk kamu ini. Dia seperti jas turun dari sorga. Nah ini bicara kasih dulu. Jadi kembali ke kasih tadi. Pendeta ini habis khotbah, anaknya tadi mendengar. Singkat cerita bapak ibu pendeta ini pergi. Di rumahnya tinggal anaknya di rumah. Ada orang datang ketok-ketok pintu. Nah ini om ini sudah lapar. Mau makan, tidak ada uang. Apakah bapak mama di sini bisa kasih uang, kasih saya makan? Anaknya jauh, bapak mama saya lagi pergi. Tinggal saya di rumah sendiri. Saya tidak ada uang. Tapi bapak ini bilang begini. Nah, apa saja yang ada, kasih. Nanti bapak bisa jual, ya kan? Dapat uang, bapak bisa beli makan. Anaknya, oke, om tunggu sebentar ya. Saudara tahu, anak ini pergi ke belakang. Bapaknya itu punya satu piaraan yang dia senang, ayam jago. Diambil ayam jago dari kandangnya, warna merah, dia bawa kepada om ini. Nah om, ini punya bapak saya. Bawa, aduh nah terima kasih, ayam jago, ayam kampung lagi, dijual. Saya tanya, bisa dapat banyak uang ya? Nggak banyak, dia bawa, dia senang, dia pergi ke pasar, dia jual ya minimal 100.000. Laku itu, ayam jago udah besar. Udah, pergilah orang ini. Pulanglah bapaknya, anak ini gak cerita. Dan cerita bapaknya, dia diam saja. Bapak ini di dalam rumah dia pikir punya ayam biasa berkokok-kokoreo. Tapi kok dia lihat satu hari gak ada kokoreo kayak. Dia pergi ke kandang, dia lihat, loh kok ayam jago sudah gak ada lagi. Tapi pintunya dalam keadaan apa? Tertutup. Dia tanya anaknya, nah ini ayam jago kemana? Lalu anaknya bilang begini, bapak itu ada. Om satu datang minta uang mau beli makan. Saya nggak ada uang, bapak mama tidak ada. Jadi dibilang kasih barang apa saja saya jual nanti dapat uang. Ya saya ambil ayam jagonya bapak. Saya kasih dia, kan begitu. Saya kasih dia, suruh dia pergi jual di pasar. Bapaknya marah, nak kau anak bodoh. Bapak itu suruh kamu di rumah itu jaga supaya barang-barang kita jangan ada yang hilang ya kan. Ini kamu bagi-bagi ini barang. Ini kesayangan bapak ini.
ayam jago ini, kenapa kamu lakukan begini? Nak, aduh. Lalu anaknya kembali berkhotbah sama bapaknya. Bapak dengarkan baik-baik. Kemarin hari Minggu Bapak berkhotbah, saya kan dengar. Apa itu? Bapak bicara tentang kasih. Kalau orang minta-minta kasih. Jadi saya mau kasih yang terbaik. Ayam jagonya Bapak. Lalu saudara, bapaknya bilang begini. Ini kita bicara tentang tadi ya, dengar baik ini kembali sini. Jadi kita berusaha mentaati apa yang telah kita amati dan kita tafsirkan. Bapaknya bilang begini, nah, yang Bapak khotbahkan itu bukan untuk kita, untuk jemaat. Tadi mana? Jadi dia berkhotbah supaya jemaat itu menerapkan, ya kan, hal kasih, betul kan? Ada orang minta kasih, tapi dia berpikir saya pendeta enggak boleh. Nah, itu salah Bapak Ibu. Di dalam penerapan itu salah. Kita mau menerapkan sesuatu dari apa yang kita ajarkan dan kita khotbahkan harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri kita dulu Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita sampaikan satu khotbah, satu pengajaran mulai dari diri kita sendiri, saya yakin jemaat juga akan diberkati. Amin saudara. Tapi kalau kita sudah mulai berkata, ini saya berkhotbah untuk orang lain, untuk jemaat, saya tidak perlu buat mereka, saya sudah teologi, saya sudah pendeta, ya kan? Saya tidak perlu, saya mau untuk jemaat. Waduh, saya pikir benih yang kita taburkan itu, yakin tidak jatuh di tanah yang baik. Betul kan? Karena tidak memulai dari apa? Diri sendiri. Ya. Kemarin kita singgung di dalam homiletika tentang persepuluhan. Betul? Ada ngomong tentang perpuluhan. Hati-hati. Pendeta berkhotbah tentang perpuluhan. Jangan-jangan pendeta sendiri tidak bikin kasih perpuluhan. Itu bahaya. Hah? Pendeta berkhotbah tentang kekhawatiran. Jangan-jangan pendeta sendiri juga khawatir. Itu tidak bisa. Apalagi di zaman COVID ini. Banyak pendeta takut. Ya kan? Khawatir. Jangan undang Stephen Point dari Bekasi. Virusnya banyak di Bekasi. Betul kan? Betul kan? Padahal dia ngomong jemaat bin, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pelindung kita, penjaga kita. Orang yang tidak pernah khawatir menerima saya, ini orangnya. Betul. Waktu saya di Bekasi, saya telepon, Pak saya mau pergi ke Bandar Jaya. Tapi masih PPKM. Pak, biarpun PPKM. Kalau Bapak memenuhi semua syarat, datang saja Pak. Ini tanya orang. Saya bilang saya memenuhi syarat. Vaksin sudah 2 kali. Kalau mau 3 kali, saya 3 kali lagi. Ya. Saya dan Bapak itu bikin apa namanya? Swab. Padahal tidak diminta swab. Kami buang uang 150.000. Untung sudah murah. Dulu 250. Di jalan pun tidak ada yang diperiksa. Tapi kami lakukan itu. Kami kirim ke Bapak Pendeta. Supaya kirim ke Pak Yusuf. Supaya Pak Yusuf jangan ragu-ragu ketemu saya. Ngerti maksud saya? Kita tetap prokes. Ya kan? Tapi sudah prokes berkali-kali pun masih ada pendeta yang khawatir. Hah? Bagaimana mau ngajar? Ini bicara penerapan. Amin saudara. Ini bicara aplikasi. Makanya ada banyak pendeta yang kelaparan. Ya, kurang berkat. Karena begitu. Ya kan? Kurang juga mentaati apa? Firman Tuhan. Ngomong khawatir. Supaya jemaat tidak khawatir. Tapi pendeta juga, aduh besok saya makan apa ini? Saya bersyukur istri saya orang Jawa saudara. Tidak harus setiap hari makan daging, ikan. Hari ini tempe, besok istri bikin tahu. Tempe, tahu. Sayur, asam, ikan, asin, murah meriah. Makanya orang-orang timur saya punya suku di sini. Kawin sama orang Jawa.